Selamat datang di Ngabers, kali ini bersama the one and only Bapak Tora Sudiro. Masuk channelnya Teddy Kebalik dong. Kok kebalik? Saya yang senang bisa Gue seneng banget. Gila, dia punya channel udah lama banget. Gue perasaan main motor, kagak dimasukin. Wah, ternyata kita deketan rumahnya. Dan kita ada di tempatnya Bapak Tora yang ternyata sangat keren ya koleksi motornya ya. Jadi siapa sangka ternyata Bapak Tora ini motorannya bervariasi ya. betul. Anak touring, Iya, anak chopper, anak Vespa, bahkan ada satu Vespa yang paling lama, legend. Iya, itu dari gua kecil ke sekolah gua dianterin sama supir bapak gua lah istilahnya, asisten gitu, dianterin sama dia sampai akhirnya dia bilang, "Bos, gua kayaknya udah gak kuat nih ngasih makan Vespa, beliin gua Mio dong," gitu. Akhirnya gua tuker Mio. Oh gitu. Kita mulai dari si BMW dulu kali ya? Boleh. Karena Jar Jar Bing. apa namanya Jar Jar Bing? Namanya Jar Jar Bing. Tar dulu. Ini kita tahu Jar Jar Bing. Iya. Coba Gen Z tahu nggak Jar Jar Bing siapa? Jar Jar Bing, masa Tahu nggak nggak? tahu? Kan? Gak ada yang tahu. Jar Jar Bing tuh ada di film Star Wars. Nah, Kayak makhluk gitu yang panjang-panjang nih, bentuknya kayak gini nih persis nih. persis begini. Iya kan? Ntar kalau di Google Kupingnya, muncul nih. hidungnya, dia Iya. bilangnya gini. Iya bener. Jar Jar Bing. Bener. Nah ini sebenarnya justru gue taunya lo tuh motor tuh dari ini loh. Masa? Dulu zamannya motor bike pakai ini kan? Pakai Vespa. Oh itu pakai yang pertama Gue yang pakai ini ya. motor bike, ceritanya lucu lagi tuh. Gue pakai Harley, mogok. Nah, Pulang, nah, ganti ini. nah. Jalan, mogok. Pulang pakai Vespa akhirnya. Akhirnya tetap Vespa yang menyelamatkan. ternyata. Ini adalah BMW. BMW F800 GS tahun, lupa gue, kalau warna orange itu kalau nggak salah 2010 kali ya. Kenapa F800 GS? Ini kan bukan motor yang banyak di Indonesia. Iya betul. Saya juga bingung juga ya. Kenapa waktu itu belinya F800 GS? Soalnya kalau yang 1300 duitnya nggak nyampe. Betul. Ya kan? Terus kalau yang di bawah yang 3,5, gue kegedean. Oh iya. Jadi cocoknya Akhirnya 800. Cari. Wah, gue tuh dari dulu pingin banget punya motor yang kalau masuk gang nggak ada yang marah. Kenapa? Ini emang nggak berisik? Nggak berisik. Oh iya? Jalan masuk gang. Assalamualaikum Bu. Oh, iya. Permisi, ibunya cuma, wah gede banget motornya. Begitu doang. Iya lagi gue bisa kebayangin lagi. Gue hobi gue tuh masuk gang-gang. Betul. Gue seneng banget ngeliat gang-gang kecil gitu. Wah, satu motor doang yang kalau ada ibu-ibu lewat itu, Bobo, bentar, bentar. Yang kayak gitu gue seneng gitu. Kalau naik ini gue aman lewat-lewat. Ini paling jauh pernah lo bawa saya mana? Gue udah keliling Indonesia sih. Oh, keren. Cocoknya Taman mini ya, taman mini. Putar taman mini. 3 kali, dalam sehari 3 kali. Keren. Emang anak adventure banget kan. Terakhir lo pakai deh kapan ini? Ini nggak jauh. Terakhir pakai kapan ya? Emang ke Jogja sama prediksi juga. Oh ya? Iya. Oh iya. Ngomong prediksi, nama lo adalah El Dominal. Karena gue doyan minum alpukat. Benar. Sehat betul, makanya. jus alpukat. Iya, sehat. Es teler. Mengganti karbohidrat. Benar. Iya, betul. Benar. Nih, Gua nggak stikernya prediksi, coba dibaca. Oh iya, prediksi. Bukan. Apa? Apa sih kok nggak bisa kebaca? Apa? Anjir, prediksi lagi. Ini tidak dimarahin Bapak Haji. Prediksi ini tidak dimarahin Bapak Haji nih ya. Jadi prediksi ini kemarin juga habis Lombok. pengukuhan sama bedain. Iya benar. Janjinya apa tidak boleh lebih mahal ya? Tidak. Lucu banget ya. Gila. Itu tuh siapa yang bikin sih? Kayaknya Andre dan tim deh. Biasa tuh yang kayak gitu tuh Andre, Vincent, sama Desta biasanya. Oh, kepikiran ya nggak boleh Iya, terlalu mahal. Gue nggak kepikiran lagi. Gue anjir. juga gak kepikiran. Gue pikir tadinya mau ada perpeloncoan gitu kan. Makanya gue, wah masa pelonco-peloncoan sih kayaknya nggak inilah gitu. Udah enggak lah ya. Iya udah enggak lah, udah bukan zamannya. Nggak taunya enggak gitu. Malah membaur gitu. Lucu-lucuan aja sih. Gila. Dia tuh kemarin touring berapa? 19 ya? Buset. Belum kru tuh. Belum kru. Krunya paling 6 apa berapa. Kayaknya nggak mungkin deh 6. Pasti lebih banyak sih itu. Kayaknya cuma 6 apa 8. Motor gitu. semua touring towing sana ya. Wes, Ngapain kita bawa? pinjam aja di sana. Teknologi ya. Sewa ya. Iya, tinggal ditaruhin ke mobil, bawa set, kita naik pesawat sampai. Luar biasa, nyaman sekali ya. Tapi ini jujur, ini kenapa tangkinya di belakang ya? Nah, ini yang membuat masalah ketika pertama kali saya beli.
Kenapa? Waktu beli kan jalan, kan, udah deket kan, pom bensin. Berhenti, begitu mau isi. Sebentar ya Pak, gitu. Sebentar, gitu. Kan ini didudukin ya, gue nggak lihat gitu. Sebentar Pak, buka YouTube. Gak tahu di sini. Itu dulu berarti tahun 2000 berapa tuh lo beli? 2010, belinya sih 2012 kali ya. Buset, ini motor udah 10 tahun lebih ya? Ini paling lama nih ternyata nih. Wow. Motor yang paling lama di gua. Wah, luar Kecuali biasa. yang motor yang bapak gua itu yang ya. Legend itu. Jadi ini ngisi di sini. Sini tombol buat apa ya? Mungkin marketifikasi apa? Ini jangan dipencet yang ini kalau misalnya ada yang bonceng gua kesel, set dia loncat Terus gitu kan. Oh iya benar. Bener, Iya. bagus fungsinya, bagus. Iya. Ya, ini fungsinya? Nah ini gue nggak tahu nih, ini kayaknya kalau dulu tuh gue kepikirannya buat rokok. Nggak mungkin ya. Gitu kan sambil ngerokok. Nggak mungkin. Ini buat ngecas ini. Emang iya? Ngecas motor ini So BMW. tau lo. Semua BMW itu ada ini, Pak Tora. Kok nggak ada yang ngasih tahu gue? Gue punya udah lama. Ini menjadi permasalahan dalam hidup gue juga karena keganggu kan semua tombol kan kita ngerti ya. Iya, ini buat apa? Ini buat apa? Iya. Ini apa ya gitu. Itu Nggak pernah buat tahu nih. ngecas itu. Terus ngapain gue pasangin charge-chargean Iya, kayak begini? makanya. Bapak nggak nanya sih. Bapak tidak nanya sih sama saya. Tapi ininya sama. Apa buat mesinnya sama? Mesin buat kesininya? Nggak usah pakai ini, udah langsung nyambung kaki nih. Oh iya, pakai alat yang sama Ya, tadi. iya. Itu tinggal ujungnya diganti ke sini. Oh iya. Wah, dia belum tahu ternyata kalau semua motor BMW itu ada casannya. Bapak kemana saja? Teknologi ya. Teknologi ya. Teknologi. Gue baru tahu nih, gila. Ini tapi paling muda nih Ini kayaknya. paling muda nih. Kenapa ini? Karena gue dari awal Vespa keluar ya, Piaggio maksudnya, Piaggio Matic keluar tuh gue udah berasa ikutan lah. Berarti dari zaman dulu dealer di Fatmawati. Betul. Pas Ya. siapa namanya lupa gue tuh. Sudah lama sekali ya. Itu gue dulu X9. Pakainya X9 ya. Piaggio yang gede. X9 terus kita bikin Piaggio Matic Club Indonesia. Ketuanya Pak Riki, sini Pak RT gue sekarang. Perginya ke sini. Oh gitu. Perginya ke sini terus gue maki-maki. Jauh banget rumah lu, gila. Ini mah tempat apa? Kuntilanak punya anak, anaknya dibuang lagi gitu. Pokoknya gue celah-celah gitu kan. Akhirnya gue tinggal sini. Oh dulu lu belum tinggal sini? Belum. 2 gang di sebelah dia. Itu namanya kemakan omongan sendiri, karma. Lucu banget Karma. tuh. X9 gue jual, gue ganti T4. ET4 sekarang? Jual. Dulu jualnya berapa? Ingat gak? 30 apa ya? Oh, coba sekarang. Iya, gila ya. Kemarin gue nanya sama orang Bali, wih masih ada ini berapa nih Pak kalau kayak gini? Kalau saya tanya Mas, gitu. Coba kalau sekarang. Berapa? Cepet lebih. Ya kalau nggak salah sih cepet ya. 80 apa Gila cepet ya. ya. Dulu itu ET4 gue, dulu gue tergila-gila sama celana dalam 69 Slam. Gambarnya kan desain-desain bagus-bagus gitu. Nah, sama sama celana dalam gue. Jadi kalau nggak pakai celana kayak nyambung. Kalau gue pakai celananya, wih nyambung nih Mas. Gitu. Lucu banget deh. Bagus tuh, bagus. Idenya bagus. Nah, makanya sekarang ngambil GTS 300. GTS 300. Kenapa yang 300? Gua itu pernah, bukan kejebak ya, gue pernah waktu itu minjem motor di Bali sama Motorrad Bali, dipinjemin Matic 6,5. Enak banget Pak. Gede. Gila kita muter Bali, gue sebahagia-bahagianya orang. Si Stepi naik 1.200, Coki naik 1.200 juga, gue naik ini. Wah, gue yang paling bahagia. Wah, enak tuh. enteng ini. Iya. Udah habis itu gue jatuh cinta sama Matic yang cc gede. Iya. Makanya ngambilnya ini. Ini baru kan ini? Baru nih, baru. Itu baru banget tuh. Baru mau setahun kayaknya. Iya. Buset. Baru nih. Udah dimodif belum sih? Belum. Apa ini ini? doang nih gue beliin ginian nih di Tokopedia. Ngomong-ngomong soal Vespa, dulu Quick Express pakai Vespa nggak sih? Pakai Vespa apa tuh? LX ya? LX ya. Kalau nggak salah LX. Tahun berapa sih Quick Express? 2007. Ah, jadi gue baru nonton kemarin. Kemarin baru nonton. Lo dari semua film lo ada yang nggak pernah, ada yang belum pernah lo tonton nggak? Yang belum pernah gue tonton. Gue kemarin gue ngobrol sama Mas Ringo. Kalau dia kayak gue nggak semua film gue tonton, ada yang film gue. Oh iya, sombong. Emang sombong deh sini. Sombong Iya, dia. sombong banget emang. Kalau lu ada nggak? Kalau nonton itu kan sebetulnya kewajiban karena kita premier harus datang. Oh iya benar. Iya Iya kan? benar. Premier harus datang. Cuman kadang kalau premier kan itu kan dari rentetan promo terus premier. Kadang di premier ada yang kita kecapean. Oh iya. Akhirnya kita ketiduran, istirahat, nonton sebentar tidur. Nah, itu salah satunya Quick Express. Jadi kayak tonton. Quick Express tuh ternyata dulu gue belum nonton. Iya. Iya, pas nonton di sini, emang ada yang scene yang ini ya? Ada yang ini gitu.
Dulu gue ke bawah hype-nya doang, seneng gue. Iya, iya. Nonton rame-rame. Wah dulu kan nonton, wah masih penuh banget. Terus kita loncat sana, loncat Iya, sini, bener, naik mobil, wah bener. gila capeknya. Quick Express Setengah itu 2007 ya? 2007 ternyata. Syutingnya 2000. 2005 apa 2006 kali ya. Dulu ngedit film masih setahunan lebih. Dulu masih bisa tuh ya film kayak Quick Express ya? Masih. Sekarang Bisa sekarang pasti bisa. yakin. Yakin gue sebetulnya masih bisa. Asal sabar dan tawakal. Oke, kita lanjut ke Madonna. karena kenapa My namanya Lady Madonna? Madonna. Karena kalau dilihat dari depan mah biasa kan, kalau lihat dari belakang kan tuh madep ke gua tuh. Ya Madonna, Madonna. Coba jujur alasan aslinya kenapa Madonna? Gak apa-apa di sini kasih tahu kok. Ini alasan bercandanya nih. Ya ini bercandanya. Iya. Bercandanya ya. Kalau aslinya gua ini pulang ke rumah gua, Hmm. habis dibangun setahun gitu, pas pada saat film Miracle in Cell No. 7. Oh. Tokoh gua tergila-gila sama Madonna. Benar. Nah, Iya, ini iya, pas iya. gua pulang, Madonna. Miracle Cell No. 7 tuh yang bareng Om Indro segala ya? Iya, Vino, Om Indro, Indra, Jegel sama. Itu yang baru nonton aja udah bikin nangis tuh, gue inget tuh. Iya benar. Karena sedih. Apa karena anaknya itu kan yang opening scene-nya Iya. yang di dalam sel ulang tahun itu kan? Iya. Itu gua aja nangis. Oh iya, Abang Tora ini ya guys, itu hatinya sangat-sangat halus. Betul. Salah satunya waktu motor bike yang gue nggak ikut sih, kalau Emang nggak ikut jadi yang dia? Lombok ya, yang habis gempa ya, atau apa gitu. Katanya dia, Yang di itu di ND. oh ini di ND ya, gue ND. nggak ikut. Itu katanya dia nangis-nangis. Ingat apa sih itu? Wah, itu motorbike is one of the best experience in my life. Wah, keren coba banget. diprediksi. Prediksi juga. Oh, iya. Coba kalau motorbike tuh kayak ada tujuan gitu loh. Misi mulianya. Misi mulianya ada kita ke Nah, sana, kita apa misalnya ada sekolah nggak bener dibantuin dibangun. Benar. Pokoknya ada misi Yes. misi sosialnya lah. Itu ternyata gue senang. Pas ke daerah ND gitu ada perkumpulan gitu yang punyanya, Mas Yong gue manggilnya. Nah dia itu punya kayak bukan sekolah ya, kayak apa sih, anak-anak itu ngumpul di tempatnya gitu, belajar dia nyanyi. Oh kita Indonesia, oh kita apa negara mulai pokoknya gitu dah. Anak-anak kecil nyanyi bangga banget dengan Indonesia gitu. Sementara kita lihat di Indonesia, di Jakarta lagi pada berantem. Iya. Di apa pemerintahan lagi wah ngaco banget waktu itu kan. Gua nangis gitu, anjing sedih banget sih. Sedih banget gitu. Jadi Madonna adalah karya terakhir almarhum Om Rudy, Flying Piston. Flying Piston. Jadi ini Flying karya Piston. terakhir bengkel Flying Piston ya? Iya. Ini Mungkin nggak terakhir ya, mungkin dia masih jalan ya. Hah? Mungkin si Flying Pistonnya masih jalan kayaknya. Di tapi jalan Om sama anaknya Rudy-nya. masih Arya kayaknya. Iya. Cuman Om Rudy-nya udah nggak ada. Jadi ini basisnya apa sih? Basisnya slang. Bukan. Softail. Iya lagi. Softail. Gue lupa lagi kalau dia sama pelawak tuh ya. Emang konsepnya Basisnya anak tuh- extravaganza dia sama pelawak. Waktu itu Om Rudy nanya, lo mau dibikin apa? Gue pengen dibikin chopper-chopper kayak zamannya ini dong Om. Apa sih film-film zaman dulu tuh? Film Amerika zaman dulu Film lah ya Amerika pokoknya. zaman dulu, gue pengen bikin chopper-chopper kayak gitu dong. Ada yang lo spesifik nggak? Gue pengen fork depannya ini. Springer. Sama sisi bar. Kalau bisa sisi barnya setinggi mungkin Om. Ini tinggi banget sih. Sisi barnya setinggi. Terus Si gue setinggi gue sih. Oh, Rudy, mau ngapain? Mau main bom bongkar lo dulu gitu. Dikira antena anjir. Gak apa-apa, misalnya kalau norak, bikin norak sekalian, gue bilang gitu. Bener. Akhirnya gue buat. Jadi ini Buat begini. tahun berapa bikin dulu? Ingat nggak lo? Tahun berapa? Gue masih sama FMC. Yang buatin FMC. Oh iya. Masih... FMC Bandung Berapa nih. Wow. Ini udah Ini pandemi, abis pandemi. SNS. SNS. Enggak, ininya doang SNS. Covernya. Ini Mikuni. Jepang Tenang, bro. Karena lebih gampang settingnya. Jepang. Lebih- Adem di kota-kota besar seperti ini. Tidak usah, Macet-macet, ya. tidak panas. Tidak usah lah ya banyak gaya Wah, SNS. buat apa? Yang penting Kita nyala. bukan Amerika. Yang penting di jalannya nyala kan. Iya betul. Oh ini gambar Flying Piston kan? Lambang garasinya Iya kan? betul. Lagi. Nih. Tapi ada satu sih yang gue masih nggak ngerti gitu dia maksudnya apa ya buat ini. Ini nih, buat pendingin apa knalpot. Tulisannya don't fucking hot touch. Don't touch fucking hot. Atas Gimana ini dong? begini baca. Namanya don't fucking hot touch. Bukan salah. Grammarnya tuh di mana? Kesini, baru kesini. Oh gitu. Kan kayak logo Harley. Ah Gue ngelawak. pas dia Sel. pulang gue lama bikin di sini. Apa yang gue nggak ngerti? Apa yang Apa gua- bahasa Inggris kita salah, ya kan? Ini sebenarnya apa sih? Ini Botol minum. dulu
dulu tangkinya tuh kecil banget. Tangkinya kecil. Ini mungkin dimaksudnya buat bensin cadangan kayaknya. So kalau oli samping kan patat kan. Betul. Kan nggak pernah. Terus gue waktu itu isi air. Gue iseng isi air buat gaya-gayaan lah. Kalau berhenti di jalanan gue buka. Dengan gantengnya. Keren ya, betul. Kaki naik gitu. Wah udah gue bayangin deh. Wah jalan berhenti. Bukanya ini setengah mati. Panas. Karena di sebelah mesin. Iya betul. Wah panas. Udah pada akhirnya kebuka pas wah. Udah nggak usah. Ini yang paling lo sering pakai sama anak prediksi nih? Iya, gue mencoperkan diri pada akhirnya. Mencoperkan. Ini chopper yang nyaman nih. Chopper nyaman. Chopper yang lain sana ada suspensi betul, kan. Iya. So chopper yang lain nggak ada lagi. Tuh ada suspensinya guys. Shocknya di bawah sini karena Harley Softail soalnya tuh. Ya kan ada shocknya. Betul. Di prediksi siapa lagi pakai chopper? Vincent dulu ada chopper cuman udah dijual. Terus Omes punya chopper yang matic itu tuh yang direbah. Pakai Recluse ya? Oh iya. Gue mencoperkan diri juga karena takut bersaing. Oh takut bersaing. Ya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kalau pakai motor-motor yang baru-baru itu kan ada keinginan untuk beli fork, beli shock breaker misalnya. Pingin ganti olin. Iya. Duit lagi keluar. Nah, kalau ini nggak usah ya. Ini kan chopper. Kalau chopper ya udah gini aja. Kalau chopper kan kayak yang penting kan seni. Betul. Iya, Padahal kan? ya udah gini aja. Iya betul. Bukan parts yang penting. Dan salah satunya kenapa gue suka kecil-kecil nih. Dari dulu cita-cita gue kalau punya motor, kalau motor bebek lewat, gue lewat. Gimana? Kalau motor bebek lewat? Kalau motor kan macet nih. Motor bebek lewat nih, set. Gue juga harus bisa lewat. Tadi dulu, bebek tuh panjangnya nggak segini loh Bapak Tora. Betul, tapi kan lebarnya sama. Oh jadi ini lebar ya? Iya. Bukan nyelip-nyelipnya ya? Bukan. Oh iya. Dan ini di motor ini ada satu parts yang viral, helmnya. Oh iya, Elvis, Calvin Hadi. Jadi ini produksi Riders and Rules. Ini ceritanya gimana sih sampai bikin ini nih? Ini lucu-lucuan doang sih. Jadi gue DM-an sama si Calvin. Lu bisa nggak bikin ini nih? Waktu itu ada helm Lego ya kalau nggak salah ya. Helm Lego. Lu bisa nggak bikin kayak gini? Wah, kocak juga ya. Gini-gini. Oh, lucu lagi gini-gini. Udah, terus abis itu lama nggak ini tiba-tiba si Calvin nggak ininya moddingnya dikirimin set. Belum. Dijadiin beneran. Lu bikin helm Elvis ya. Kocak. Jadi ini helm Elvis kan? Elvis. Coba gue boleh coba pakai. Pakai dong. Tapi ini pernah lo pakai riding nggak? Paling ke depan doang, nggak berani jauh. Keren sih, pasal cocok loh dia. Gimana mulut lo pas lagi itu? Gila kan kami ya. Cocok lagi dia. Anjir. Ya ini cocok. gede banget sih. Gede. Ini dijual nggak sih? Kayaknya dijual sama si Calvin. Udah sampai Jepang, sampai di gue ngeliat di YouTube di ini keren banget short sih. YouTube itu pada pakai orang Jepang. Gaya-gaya. Gue tuh yang pertama kali pakai. Dia cocok emang ya gaya-gaya Elvis ya. Tapi ini keren banget sih. Jadi ini kalau mau beli ke Calvin. Ke Riders and Rules guys, kalau kalian kepengen. Cakep sekali. Bisa pesan warna lain nggak ya rambutnya? Bisa ya? Bisa. Kemarin gue liat kalau nggak salah ada yang coklat, ada yang apa gitu. Jadi kalau rambutnya tapi lumayan masih berat sih ya. Ya kan ini helm fashion. Iya. Ini kalau lo jalan sampai ke puncak deh. Iya. Pulang ini semua. Karena berat tekleng. Wow, jadi ini choppernya apakah akan menambah chopper lagi habis ini? Gue pingin ini Virot. Hah, Virot? Orang bilang nggak enak gitu ya. Cuman siapa tahu motor itu untuk badan gua. Makanya orang bilang nggak enak. Mungkin ya kan? bisa. Jadi Virot ini motor Harley yang orang nggak pada mau. Orang nggak mau, benar. Kecuali di Australia banyak yang pakai nih motor. Orangnya gede-gede. Nah, gue mikir apa karena posisi badannya untuk badan segede gue lebih enak. Mungkin. Dulu gue pernah nih di Labuan Bajo nih sama si Darto. Darto pakai Royal Enfield yang bongkok. Gue pakai yang Royal Enfield yang 3,5. Yang gedean lah, yang paling gede itu yang topnya Royal Enfield waktu itu. Gue pakai, gue nggak enak. Karena posisi badannya tuh kayak gue terpaksa duduknya harus maju nih. Dia harus maju. Nah si Darto nggak enak karena dia capek gini. Di tengah jalan kita tukeran. Sama-sama ini kan. Tapi gue masih gila nih motor paling mahal Royal Enfield. Pasti enak ini. Darto tukeran, gue pakai itu, gue pakai siang Darto. Gue seneng banget yang Darto. Motor bongkok gitu. Wih, enak banget ini toh. Gue gak ada takut-takutnya. Gue naik itu ada takutnya karena deket. Posisi badannya. Iya. Tapi dia punya Vespa yang kecil. Wah, PTS. Nah jadi ini PTS ya? PTS.
Apa gimana? SS. Sorry. SS 90 ya? Ya, karena di TikTok udah rame. Wah, motornya Om Tora disebutin harganya sekian-sekian, gue ketawa aja. Oh iya, ada yang bener nyebutin. Ada. Wah, itu SS. Gini-gini harganya segini-gini. Wah, udah paling ngerti lah. Wah. Ya aminin aja kan. Amin. Ya, Siapa tahu tiba-tiba emang laku segitu kan. Jatuhnya SS beneran gitu, nggak tahu. Jatuhnya beneran. Ini tuh tahun berapa sih dulu bikinnya? Nggak tahu gue. Beli jadi udah gini? Beli jadi. Oh. Beli jadi ada teman kita si Cucuy itu ahli barang-barang apa ya? Barang-barang antik lah dia. Dan ini, gue ngebayangin lo pakai ini sih. Chaos sih. Keren. Gila. Ini celana gue kecil sini. Tuh. Lo liat gak sih? Badan lo nih, sama lebar stang, lebaran pundak dia tuh. Kalau ini motor lewat gue enggak. Dia lebih gede. Gue nyangkut. Lebar stang ini sama lebar pundak dia, lebar pundak dia. Motor lewat gue aja enggak. Insya Allah. Ini terakhir dipakai kapan nih? Ini lumayan sering sih dipakai. Gue seneng ini. Oh ya? Kemarin di set up sama si Apiang. Tau kenal Apiang kan? Belum. Gue tau yang Ampiang. Ada Apiang. Iya, yang anak Vespa itu loh. Oh, oke. Dibangun sama dia, shocknya diganti, terus diganti. Kenceng nih? Ya untuk ukuran sekecil gini bisa ngangkat gue lah 120 kilo. 120? Oh enggak deh. 104 kilo. 104 kilo. 100 kilo. Dia lagi program diet? Enggak, cuman lagi mau coba detox. Jadi nggak makan apa? Jadi gue kan penggemar YouTube ya, gue nontonin YouTube-nya lo yang nggak ada gue itu. Terus tiba-tiba muncul, coba deh detox 36 jam. Jadi? Itu akan membetulkan jeroan lo akan dibetulin gitu. Jadi lo nggak makan 36 jam? Gitu sih rencananya. Oh rencananya masih Baru ntar malam kita mau coba. Baru ntar malam. 2 hari lagi lo cek gua. Masih di rumah apa rumah sakit? Lo pikir udah dimulai ya kan? Belum. Oh jadi katanya 36 jam itu bisa ngapain emang? Jadi 36 jam nanti di jam-jam di awal tuh insulin lo akan bekerja, makanya lo craving, lapar, gerutu, lo pingin makan segala macam. Abis itu lemak lo disikat, dimakanin. Abis itu dia akan membetulkan, ini yang gue tonton, dia akan membetulkan sakit-sakit lo yang di dalam. Oke. Jadi menyembuhkan sendiri, restart, badan lo restart. Nah, kenapa 36 jam? Karena begitu mau ke jam-jam berikutnya, itu dia udah kehabisan makanan kan tentu, siasatnya dia mau makanin otot. Nah ini sebelum dia makanin otot, gue udah makan lagi. Gitu rencananya. Oh rencananya. Iya. Berhasil atau enggak kita lihat nanti lah ya. Lo kalau ngomongin film, lagi mau syuting lagi atau gimana? Lagi promo-promo nih, ada promo. Oh iya kan ada film apa yang terbaru Yakin ya? Nikah, ada Yakin Nikah, terus ada Tukar Takdir, terus ada Janur Ireng. Janur Ireng? Kang Solah. Wah, gue pemain film banget sih gue. Ya banyak emang film iya sih. Emang bener sih, nggak salah lagi. Cuman dari film-film yang pernah lo mainin nih, yang salah satu yang memorable apa? Quickie Express. Quickie Express. Balik lagi ya. Sama Arisan? Arisan juga memorable. Tapi Arisan kan baru kan, jadi gue ada tegang-tegangnya, udah segala macam. Quickie Express tuh udah pure fun aja. Lo datang ke set, bajunya kan udah gitu kan retro. Itu kan dibikin retro tapi dalam dunia modern kan. Benar. Lu bajunya kayak gitu, terus ngeliat orang, keren banget. Set-setnya itu garpu, sendok itu punyanya Om Dimas J. Garpu sendoknya aja klasik. Oh iya? Lu kalau ngeliatin sendok aja gue udah seneng banget. Itu emang dulu, bikin retro. Dulu badan lu sebelum segede ini? Masih enak. Hah? Ngeliatnya masih enak. Iya. Dulu berarti berat berapa tuh? 75 kali ya. Ah, masa? 75-80 kali. Set, tapi badan dia emang sangar banget sih guys. Terus Quickie Express, dulu berapa lama sih syutingnya itu? Kalau zaman dulu tuh film masih 1,5 bulan lah. Quickie Express 1,5 bulan? Dengan segala set-set itu? Oh zaman sekarang syuting berapa? 12 hari. Wah anjir. 20 hari. Lebih cepat kalau sekarang, kalau dulu bisa 1,5 bulan. Terus ada satu scene yang gue inget tuh. Yang lo main piano. Tante Mona. Itu lo beneran bisa main piano gak sih sejujurnya? Wah, tentu tidak.
Tentu tidak. Itu dulu harus nonton sih. Itu scene-nya lucu banget Ada sih. di Netflix. Ada di Netflix ya? Iya. Ada di Netflix. Kemarin gue baru nonton sama anak gue. Jadi anak gue waktu kecil tuh gue larang nonton kan. Karena dulu kan pikirnya ada adegan-adegan yang belum pantas ditonton anak kecil. Sekarang anak gue udah 26 tahun. Gue bilang, nonton aja nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Udah gede juga. Nonton deh akhirnya. Kalau dulu waktu syuting Quick Express, scene mana yang seru? Scene motoran seru. Kenapa? Karena si Aming tuh nggak bisa naik motor. Lucu banget tuh. Jadi begitu, oke, Ming, tahan ya. Gue jalannya segini nih, lo pokoknya patokan gue. Kakak Lukman, patokan gue ya. Oke, misalnya gue jalannya 20 gitu ya, pelan. Kan kalau orang baru belajar motor nggak bisa jalan pelan ya. Gue lupa. Jadi begitu dia, ini gue udah siap cabut. Ming. Udah. Terus udah. Cut, ulang. Rem. Wah, Aming rem udah jauh tuh. Tarik lagi, balik lagi mundur. Ulang lagi. Ming, oke. 30 ya, 30. Oke, 30. Jalan, terus kencang lagi kan. Akhirnya kita nyimbangin si Aming tuh. Ini kameramen di jalanan kan. Iya. Kameranya di jalan. Aming nyamper tuh. Lah, Aming kagak belok-belok. Wah. Ditinggal semua kameranya, lucu banget. Itu baru bisa belajar naik motor tuh. Baru Aming. banget. Wajir. Waktu itu pakai LX tuh ya. Pakai Alex. Wah, tuh keren banget sih emang Lucu jabat-jabat sih segitu. Itu sih seru sih. Nah, ini kan aktor nih. Gue Nah. sudah menyiapkan beberapa, kita mau tanya lucu-lucuan lah ya. Kalau lo masih inget gak nih? Jadi gue ada nama peran lo Hah? sama filmnya apa? Oke. Sakti. Oh, Arisan. Mudah ya, terlalu mudah ya. Kalau Tiro Mandawa, Oh, Madewa. Ekspedisi Padewa. betul. Emang Tiro Mandawa ya namanya? Kalau nggak salah Tiro Mandawa, iya benar. Oh iya. Ini gampang sih, Bonaga. Wah, bisa aku lupa itu. Sampai muncrat. Sampai muncrat. Sampai muncrat. Naga Bodan lah. Naga Boda jadi 2. Banyu, Baju biru. baju biru. Ya, satu lagi pasti semua udah tahu lah ya, Jojo. Quick Express. Quick Express kalau di remake lucu nggak kira-kira? Kita sih lagi bikin serinya dong, serialnya gitu. Itu lucu sih. Bikin Gua akan serial. nonton. Jadi kita yang udah tua-tua gitu greget-greget yang muda-muda gitu, seru kan? Itu lucu sih. Setuju ya? Setuju. Bisa sehari lo bahas Quick Express? Iya, tolonglah teman-teman yang penggemar Quick Express DM Dimas J. Langsung. Bilang, bikin lagi dong Quick Express. Semua udah mau, dia doang yang belum mau. Oh, dia doang. Dimas J. Ya. Langsung di WA aja terus di DM. Rame-rame semua ke DM-nya. Langsung animasinya gitu. Tolong bikin Quick Express gitu kan. Nah, ini kita sampai ke satu motor yang paling tua tapi paling spesial. Betul. Legend nih motor nih. Jadi siapa sangka ternyata ini adalah motor yang nganterin Bapak Tora sekolah. Betul. SD gue dianterin lagi ini. Beneran ini? Beneran. Ini Sama- motor yang ini. Motor yang ini. Sama dulu supir bapak gue Pak Mokhtar namanya. Masih inget lagi. Pasti dong. Ini apa namanya? Tahun berapa? Wah, 76 kalau nggak salah. Dia dulu bokap dari baru. Bokap dari baru. Ini Tangan pertama BPKB bokap gue deh. sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak tahu ya sekarang apa guru bapak gue. Nggak, masih bapak gue. Oh wow. Bapak gue deh. Dia jadi bapak gue tuh kalau disuruh beli motor, dia beli kuda. Iya. Keren ya? Beneran. Inspiratif Beneran. Dia nggak suka bukan nggak suka, dia nggak boleh naik motor, makanya dia sampai sekarang tuh nggak pernah belajar naik motor. ya. Tapi dia beli ini. Karena Kenapa? ya. Karena kalau nggak salah nih yang pas ini nih, Vespa ini lagi berkolaborasi dengan Indonesia, sehingga banyak part-partnya yang dipasang di Indonesia. Makanya harganya paling murah di antara Vespa yang lain. Super kan ini? Super. Ya. 76. Jadi bapak gue beli ini karena murah. Oh, tidak ada alasan lain. Tidak ada alasan lain. Terus ini lo dulu belum di sini kan rumahnya kan? Belum. Masih di Teguh Umar dulu. Berarti dari rumah Teguh Umar. Gokil. Gila. Keren loh. Silver spoon. Silver. Keren loh. Langsung marah. Hanya ngobrol-ngobrol saja. Maaf. Terus lo dulu duduk di depan apa di belakang? Duduk di belakang. Terus gue suka gini-gini. Kenapa? Kanan kiri. Jadi supir gue, Mas gitu. Jangan goyang-goyang. Oh iya maaf. Tapi ini terakhir lo pakai kapan kok ini? Ini udah lama. Udah lama. Udah lama.
Waktu itu sama anak-anak juga kok dipakai jegel terakhir nih. Oh ya? Dipakai jegel. Terus gue pakai ini biar Vespa. ini kan Vespa kecil, jegel kecil, pakai yang gede. Gue gede pakai yang kecil. Kebalik ya? Kebalik. Terakhir lo bangun tahun berapa nih? Ya udah pernah dicat ulang ya? Udah. Oh, udah lama juga ngebangunnya kapan. Oh. Terus ya kebanyakan motor. Ini nggak akan pernah dijual kayaknya. Kayaknya enggak. Lo pernah nganterin anak lo pakai ini? Belum. Oh, ini belum pernah? Belum. Oh, mungkin harusnya nganterin cucu pakai ini kayaknya. Lucu sih. Lucu ya, kelihat ya. Lucu sih. Vespa dulu nganterin kakek sekolah gitu kan. Kalau si Vespa Super ini yang lo ingat waktu kecil apa? Yang gue inget suaranya karena kan cuman gue kayaknya dijemput naik Vespa tuh pada waktu itu. Oh iya? Iya. Yang lainnya? Yang lain kan di Percik kan ya naik mobil. Oh. Jadi gue kalau nggak dijemput tuh gue suka nunggu di atas pagar sekolahan, dengerin suaranya gitu. Begitu terang tang 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 tang. Wah, jemputan saya. iya. Cuman 2, kalau nggak Helicak dia. Dulu zamannya Helicak tuh, tau nggak Helicak? Ada tahu Helicak nggak? Tahu Helicak nggak? Helicak Ada tuh yang tahu. kayak bajai, tapi bentuknya helikopter. Iya. Jadi depannya gini, abangnya kayak beca gitu di belakang, rodanya 3. Betul. Seru banget. Itu dulu kendaraan khas Jakarta juga, ya kan? Cuman ya sudah punah. Kenapa nggak dilestariin itu? Mungkin masih ada sisa-sisa dikit kali ya, entah di mana. Tapi tuh Masih. ya? Itu kalau nggak salah bahannya Lambretta. Lambretta. Iya. Jadi banyak dipakai-pakai, Mungkin. dibongkar-bongkar mesinnya. Mungkin. Iya bener guys. Jadi dulu Lambretta Lambretta dari Italia itu dijadiin transportasi umum di Jakarta. Iya, gila nggak? Sekarang Pada harganya zaman begitu Lambretta. Ya Allah. Sekarang Lambretta, lo nggak punya Lambretta? Enggak. Ya Om Dencas punya kali ya? Gue Decas punya. Dencas deket juga loh. Deket banget. Itu tahu kalau itu tahu. Itu deket banget loh. Kalau Lambretta gue banyak dengar teman-teman cerita sih. Kalau lebih banyak di bengkelnya dibanding di pakai mainnya gitu loh. Jadi gue Males ah. Gitu. kadang waktu itu kan waktu gue sedikit ya untuk ke bengkelnya gitu. Jadi banyakan Betul. pinginnya kalau kosong jalan naik motor gitu, nggak pingin. Iya. Nah, ini tadi Vespa, ini motor satu lagi apa nih? Ini dibikin sama ada namanya Sule di belakang sini nih. Nah, Oh. ini waktu itu ini namanya Divok. Divok tuh kalau dibalik Covid. Anjing, Divo. Jadi motor waktu itu gue iseng gambar-gambar waktu zaman Covid. Jadi pakai diedit tuh pakai Photoshop. Wah, aku mau gini. Jadi ini kayak Mad Max, zaman Mad Max pinginnya. Oh, tapi ini tinggi banget ya? Iya. Oh, Bapak kan tinggi soalnya ya. Betul. Gue pingin kayak trail gitu tapi bebek tapi wah pokoknya gitulah. Iya. Akhirnya jadilah si motor ini nih. Begitu jadi jangan diri-diri mas, ntar mesinnya jatuh. Gimana? Ya udah deh. Akhirnya Nggak pernah dipakai akhirnya. Oh. Nggak pernah dipakai juga. Jadi next Mau bayarin 150 juta. Ribu. Juta lah bekas artis. Anjir. Sombong banget artisnya, langsung bekas artis. Artis lo gue. Legend lo. Enggak. Yang saya mau beli itu poster Cookie Express. Boleh nggak? Jangan. Itu poster Cookie Express Langka itu. ya. Yang ditandatangani 3-3-nya saya mau yang itu. Langka Kalau ya. itu boleh saya mau kalau itu. Jangan. Yeah. Jadi nextnya mau bangun motor apa lagi atau mau? Gak ada sih, gue gak kepikir. Gue pingin ini aja sih. Gue pingin mungkin penasaran all-in gue. Pingin nyobain all-in gue. Halo, All Hands Indonesia. Bisa banget sih maksudnya. Gak beneran, gue konon katanya kalau gue nanya ke bengkel-bengkel Vespa, sok paling enak sekarang apa sih? All-in lah bang, gitu. Pada ngomongnya gitu. Iya. Gue penasaran aja gitu, pingin tahu. Bisa lah. Ini pingin jadi motor sampai kakek-kakek nenek-nenek ini niatnya sih karena. Lu kan udah kakek. Oh iya betul. Kan udah sampean berarti. Sudah tercapai berarti ini ya. Karena emang seenak itu gitu loh. Jadi gue pingin. Sebetulnya gue tuh pinginnya X-Max. Aneh. Kenapa? Karena boxnya gede banget. Oh, bagasinya gede. Iya, waktu itu gue touring sama Darius dan kawan-kawan ke Jawa Tengah. Dia naik motor-motor gede, gue naik X-Max. Begitu sampai di mana gitu, barang-barang lu mana, Tor? Di dalam. Sampai helm gua di Masuk. dalam. Nyaman gila ya? Itu, gila. Gue bisa bawa cucu gua di dalam situ. Bener juga, jadi cucu udah kecil udah bisa ikut touring ya? Oh, konsepnya bagus juga ya. Gua kasih dia si favorit. Bukan dibonceng, tapi dimasukin ke dalam. Tidak untuk ditiru guys. Ini ada jokes bercanda, atau dikira serius lagi sama netizen. Bapak Tora, terima kasih atas waktunya. Nanti kita sudah lama sekali ya, sudah berapa lama? 40 menit. Masuk di channel ini. Salah, kebalik. Terima kasih sudah menonton, terima kasih Bapak Tora sudah boleh datang. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya jalan, hasil video guys. Bye-bye.